Segera setelah Karna menyatakan, saya akan memenuhi tugas yang diberikan Duryodhana kepada saya, Duryodhana diliputi oleh sukacita dan kegembiraan yang tak terhingga, hingga ia tidak dapat lagi menahan diri. Dia memerintahkan para prajurit, siapkan jalan untuk mengantar Raja Karna ke ruang dalam. Malam telah tiba. Ribuan prajurit berdiri berbaris dari tempat berkumpul sampai ke istana, masing-masing memegang obor di tangan mereka. Di bawah sinar ribuan obor itu, karena wajahnya yang bersinar lebih terang daripada matahari itu sendiri berjalan dengan gembira. Di sampingnya berdiri Duryodhana, membusungkan dadanya dengan bangga, seolah-olah ia telah menaklukkan Pandawa pada hari itu juga. Dengan aura kemenangan itu, mereka berdua berangkat dengan kereta kencana menuju istana kerajaan. Namun, saat mereka berangkat, seorang wanita di antara para hadirin memperlihatkan ekspresi yang menunjukkan lautan kesedihan dan langit yang penuh dengan kegembiraan pada saat yang bersamaan. Wanita itu tidak lain adalah Kunti. Saat Karna memasuki aula pertemuan, dia mengenalinya. Melihat baju besi dan anting-antingnya yang alami, dia menyadari ini adalah anakku. Namun ternyata itu adalah hari yang selalu ia doakan tidak akan pernah terjadi. Tidak pernah dalam hidupnya dia mengalami begitu banyak emosi sekaligus. Mungkin tidak ada wanita lain yang pernah merasakan perasaan seluas itu, bahkan sampai hari ini. Karena ketika dia melihatnya, dia teringat bagaimana dia telah meletakkan beban pada para dewa saat dia lahir. Dia telah memasukkannya ke dalam keranjang dan membiarkannya mengapung di sungai. Ingatan itu menyakitinya. Dia merasa tidak berdaya. Dia merasa senang karena putranya telah tumbuh dan sekarang berdiri tegak di hadapannya. Ia merasa bangga bahwa ia telah berlatih di bawah asuhan Parashurama dan menjadi seorang prajurit yang perkasa. Dia merasa sedih karena dia tidak dapat berlari ke arahnya dan memeluknya setelah bertahun-tahun. Ia merasa benci pada dirinya sendiri karena tidak dapat menyatakan pria gagah berani ini yang dipermalukan di depan semua orang adalah anakku. Ia merasakan kesedihan karena Arjuna dan karena yang seharusnya hidup sebagai saudara telah menjadi saingan yang mematikan. Dia juga merasakan kebahagiaan yang aneh bahwa meskipun menjadi musuh, Duryodhana telah memberikan otoritas kerajaan kepada Karna dan menjadikannya raja. Semua emosi yang berputar-putar ini menimpanya sekaligus. Pada akhirnya, ia menyerahkan beban tersebut kepada para dewa dari jauh dan hanya memberkati Karna di dalam hatinya. Pada hari itu juga, Duryodhana tidur dengan nyenyak, meletakkan tangannya di atas jantungnya. Tetapi di kamar yang berdekatan, Karna tidak bisa tidur. Ribuan pikiran berkecamuk di benaknya. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidupku ini? Dan mulai mengingat masa lalunya. Ketika Karna sudah cukup dewasa untuk membentuk ingatan yang samar-samar, ia bertanya kepada ibunya, Radha, Amma, bagaimana aku bisa mendapatkan anting-anting yang tidak dimiliki oleh orang lain? Bagaimana aku mendapatkan baju besi di dadaku? Hari itu, ia berkata pada Karna, anakku, suatu hari, kamu datang mengambang di sungai dalam sebuah keranjang. Saat aku melihatmu, kesedihanku karena tidak pernah memiliki anak lenyap. Meskipun kamu tidak muncul dari rahimku, seperti halnya Yashoda yang membesarkan Krishna, aku membesarkanmu dengan lebih banyak cinta dan kasih sayang. Meskipun kamu tidak lahir dari rahimku, aku adalah ibumu. Bahkan setelah mengetahui hal ini, karena tidak pernah merasa perlu untuk mencari orang tua kandungnya, karena Radha telah membesarkannya dengan penuh pengabdian. Kemudian, ketika ia mendekati Parashurama untuk menjadi muridnya, Parashurama berkata, saya tidak mengajarkan kshatriya, karena menjawab, saya bukan seorang kshatriya, saya adalah seorang Sutta, anak kusir Kreta, dan dengan demikian diterima sebagai murid. Karena segera menjadi murid kesayangan Parashurama, Parashurama mengajarinya setiap keterampilan dalam seni perang. Suatu hari, Parashurama merasa lelah dan ingin beristirahat di bawah pohon. Melihat tidak ada bantal di bawah kepala gurunya, Karna berkata, Gurudev, sandarkan kepalamu di pahaku. Pada saat itu, Karna telah mempelajari banyak seni dari Parashurama. Namun Indra telah menyadari sesuatu. Di seluruh dunia ini, Karna adalah satu-satunya orang yang dapat melawan Arjuna. Karena Arjuna lahir melalui anugerah Indra, Indra takut akan kekuatan Karna yang terus bertambah dan memutuskan untuk menghentikannya. Mengambil bentuk serangga yang menyengat, ia masuk ke dalam paha Karna dan mulai menggigitnya. Karna bisa saja menepuk mati serangga itu, tetapi hal itu akan mengharuskannya untuk bergerak, dan itu akan mengganggu tidur gurunya. Jadi dia membiarkan serangga itu menggigitnya, sambil berpikir, jika ia menyengat, biarkan saja. Setelah beberapa saat, serangga itu menggigit dengan kuat dan tanpa henti, hampir merobek daging Karna.
Darah mulai mengalir, menetes di bahu Parashurama. Merasa basah, Parashurama terbangun dan melihat darah mengalir deras dari paha Karna. Menyentuh darah yang telah mencapai bahunya sendiri, ia langsung berteriak tanpa berpikir panjang, "Kamu pengkhianat. Kamu berbohong padaku bahwa kamu adalah seorang suta hanya untuk mempelajari semua seni ini dariku. Padahal kamu adalah seorang ksatria. Beraninya kamu menipu saya. Karena memohon, saya benar-benar seorang suta." Tetapi Parashurama membalas, "Diam. Aku yang telah menjelajahi bumi ini sebanyak 21 kali, membunuh ksatria yang tak terhitung jumlahnya. Apakah aku tidak tahu bagaimana rasanya darah ksatria? Seorang suta tidak akan duduk diam di sini tanpa bergerak sementara begitu banyak darah yang hilang dari tubuhnya. Untuk pengkhianatan yang telah Anda lakukan terhadap saya mengutuk Anda. Pada saat Anda sangat membutuhkan kemampuan tempur Anda akan melupakan setiap seni yang saya ajarkan kepada Anda." Dengan itu, dia pergi dengan marah. Teman-teman, apakah Anda percaya bahwa hanya dengan membaca satu cerita yang menarik saja dapat mengubah seluruh hidup seseorang? Jika Anda membacakan cerita tersebut kepada anak-anak Anda, apakah Anda yakin mereka akan mempelajari semua nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Dan dapatkah masalah yang Anda alami sekarang atau di masa depan diselesaikan hanya dengan membaca satu cerita? Percaya atau tidak, iya, itu mungkin. Hanya dengan kisah epik terhebat yang pernah diceritakan dalam sejarah umat manusia, Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih megah daripada filem blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan, ditulis dengan kata-kata dari Vikramaditya. Kisah lengkap Mahabharata hadir dalam 2 bagian, tersedia dalam bentuk buku cetak dan e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya. Buku ini tersedia di seluruh dunia dalam 54 bahasa. Saya telah menyediakan tautan di bawah video ini dalam deskripsi. Pesanlah segera, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah sebuah perpustakaan yang berisi semua yang Anda butuhkan untuk hidup. Ketika Karna memberitahu ibunya, Radha, tentang tuduhan Parashurama, ia berkata, "Mungkin Parashurama benar, mungkin Anda benar-benar seorang ksatria, dan orang tua Anda yang sebenarnya juga pasti seorang ksatria." Bertekad untuk menemukan identitas aslinya, Karna berangkat pada hari itu juga. Ia mengembara ke banyak tempat. Suatu hari, ketika ia sedang berjalan di sebuah jalan, ia melihat seekor sapi sedang merumput. Tiba-tiba, seekor harimau melompat ke arah sapi tersebut. Karena dengan cepat mengambil busurnya dan memanah harimau itu, membunuhnya di tempat. Setelah mati, harimau itu berubah menjadi seekor anak sapi. Mendengar teriakan terakhirnya, seorang sarjana Weda bergegas keluar dari rumah terdekat di mana sapi itu diikat. Melihat anak sapi yang mati, anak panah yang tertancap di dalamnya, dan Karna yang berdiri di sana dengan busurnya, sang sarjana berteriak, "Hei anak laki-laki, apakah kamu yang membunuh anak sapi ini? Bagaimana mungkin kamu membunuh anak sapi yang baru datang untuk meminum air susu induknya? Untuk dosa ini tidak ada penebusan untukmu." Karena mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, tetapi sang sarjana tidak mau mendengarkan dan mengutuknya. "Sama seperti kamu menghancurkan satu-satunya ikatan sapi ini, semoga kamu tidak memiliki seorang pun yang mendampingimu ketika waktumu tiba." Karena bertanya-tanya, bagaimana mungkin seekor anak sapi muncul sebagai harimau? Sedikit yang ia ketahui bahwa itu adalah ulah indera. Sekali lagi, dengan bingung, ia terus berjalan. Kemudian ia mendengar seorang gadis kecil menangis dan bertanya, "Nak, mengapa kamu menangis?" Gadis itu menjawab, "Ibu saya baru saja selesai berdoa di kuil dan memberikan saya ghee untuk dijaga dengan hati-hati, tetapi saya menjatuhkannya ke tanah dan menumpahkannya. Jika saya pulang ke rumah tanpa membawa minyak itu, ibu saya akan memukul saya. Karena menghiburnya, aku akan membelikanmu ghee yang baru." Tetapi gadis itu bersikeras, "Saya hanya ingin ghee yang saya tumpahkan ini." "Baiklah, tunggu," kata Karna. Ia mengambil tanah dari tanah, meremasnya dengan kuat dan memisahkan ghee, lalu mengembalikannya kepada sang dewi. Saat itu, Dewi Bumi muncul dan berseru, "Bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa setelah sesuatu menjadi milikku, kamu tidak dapat mengambilnya kembali? Apapun alasannya, kamu telah melanggar prinsipku. Oleh karena itu, ketika kamu sangat membutuhkanku untuk mendukung keretamu, aku tidak akan melakukannya." Dan dia mengutuknya. Seketika itu juga, Karna tertawa getir. Dewi Bumi bertanya kepadanya, "Mengapa Anda tertawa ketika saya telah mengutuk Anda?" Karna menjawab, "Seorang ibu yang seharusnya menyayangi putranya yang baru lahir, malah membuangnya ke sungai. Seorang guru yang seharusnya bangga dengan muridnya yang brilian, justru mengutuknya untuk melupakan semua keahliannya. Seorang sarjana yang menguasai Weda, yang seharusnya mencerahkan orang-orang, mengutuk saya, mengatakan bahwa orang-orang yang saya cintai
akan meninggalkan saya. Dan sekarang, Dewi Bumi yang dipuji oleh semua orang sebagai perwujudan dari kesabaran yang tak berujung, telah mengutuk saya karena kesalahan sekecil apapun. Ketika saya memikirkan hidup saya bahkan tidak bisa menangis. Saya hanya bisa tertawa. Mendengar kata-kata karena, Dewi Bumi merasakan kesedihan yang mendalam. Ia tidak dapat berkata apa-apa lagi dan lenyap kembali ke dalam bumi. Karena sebenarnya, Indralah yang menghasutnya untuk mengutuk karena. Teman-teman, konten episode selanjutnya akan berada di level yang berbeda. Jangan sampai terlewatkan. Kita akan bertemu lagi Sabtu depan di jam yang sama. Sementara itu, pesanlah salinan buku Mahabharata saya sekarang juga. Saya telah menyediakan tautan di bawah video ini dalam deskripsi. Dan jika Anda belum berlangganan ke saluran saya, silakan lakukan segera. Sampai jumpa. Jaga diri Anda. Sampai jumpa.